Saudara, Gunung Anak Rakatau kembali erupsi hari ini. Anak Rakatau mengeluarkan kolom abu setinggi hampir 1.000 meter. Saudara, ini adalah visual yang memperlihatkan Gunung Anak Rakatau kembali mengeluarkan embusan erupsi berupa gumpalan asap tebal sejak Kamis kemarin hingga Sabtu pagi tadi setinggi 300 meter hingga 1.000 meter. Saat ini aktivitas dari Gunung Anak Rakatau masih di level 2 atau waspada. Tidak ada dentuman, namun warga dan nelayan diimbau tidak mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 2 km. Hembusan yang kadang ada disertai erupsi masih berlanjut, dan untuk hari ini seperti kita lihat masih terlihat asap tebal ketinggian sekitar 300 meteran. Untuk erupsi yang hari ini yang terbesar tercatat jam 5.30 tadi dengan asap kelabu dan ketinggian 1.000 meter. Nelayan wisatawan tetap untuk dilarang mendekati Krakatau dalam radius 2 km. Meskipun Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda menunjukkan peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir, namun kondisi penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten terpantau masih berjalan normal. Aktivitas pengguna jasa maupun pelayaran juga sampai dengan saat ini tidak terganggu. Pengelola kapal menyatakan saat ini kondisi pelayaran di jalur lintasan Selat Sunda masih relatif aman. Masalah lancar dari BMKG juga belum ada peringatan, belum ada notis yang untuk berhenti pelayaran itu enggak ada. Jadi masih belum ada himbauan, masih aman. Sementara itu, Saudara, BMKG meminta masyarakat untuk waspada jika melakukan aktivitas di perairan Selat Sunda. Kewaspadaan juga diminta kepada masyarakat untuk aktivitas di sekitar pantai Selat Sunda karena adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Saat ini kan kondisi Gunung Anak Rakatau berdasarkan informasi dari Badan Geologi, statusnya level 2 atau waspada ya. Sehingga tentu saja kalau kita melihat sejarah pada masa lalu terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau ini, maka untuk saat ini sebaiknya tidak banyak beraktivitas di pantai karena memang kondisi Gunung Anak Rakatau sedang mengalami erupsi dan tentu saja kita patut waspada. Saudara, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Kamis lalu hingga kini. Erupsi Gunung Anak Rakatau ini mengeluarkan abu vulkanik yang memiliki tinggi 300 hingga 1.000 meter. Selain itu, yang turut harus diwaspadai adalah lontaran lava pijar dan material lain dari kawah Gunung Anak Rakatau. Dengan status waspada, nelayan maupun juga wisatawan ini tidak diperbolehkan untuk mendekati gunung dalam radius 2 km dari kawah. Saudara, warga juga diimbau untuk tidak terpancing akan isu hoax terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan saudara, apa yang kemudian harus diwaspadai dari erupsi Gunung Anak Rakatau ini? Kita akan bahas petang hari ini bersama dengan ahli vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung, Mirzam Abdurrahman. Selamat sore, Pak Mirzam. Selamat sore, Mbak Niluh. Selamat sore, pemirsa. Iya, Pak Mirzam, dari hari Kamis lalu sampai dengan hari ini Gunung Anak Rakatau ini terus erupsi. Apa catatan Anda melihat aktivitas ini? Kalau kita melihat sejarah letusan Krakatau yang periodenya 2 tahunan, gitu ya, terakhir 2018 yang besar, kemudian 2020 kita punya 2022, ini adalah sesuatu yang memang biasa kalau kita melihat dari itu. Tetapi kemudian hari ini menarik gitu ya, hari ini karena aktivitas erupsi Anak Rakatau ini berbarengan dengan gempa yang terjadi di Selat Sunda. Jadi ini adalah sesuatu yang baru yang sebenarnya pernah terjadi pada beberapa gunung api di dunia, misalkan
Fuji pada tahun 1707 dan juga pada Agung 2018 yang lalu. Nah, inilah yang kemudian harus kita amati, kemudian kita pelajari supaya kita tidak hanya mengamati Krakatau dari sejarah letusan 1883 dan juga 2018 yang lalu dengan harapan kita mendapatkan suatu informasi yang baru, kejadian yang baru ini kemudian bisa kita pelajari untuk melakukan mitigasi yang lebih baik. Kita belajarlah dari pengalaman Semeru, bagaimana Semeru berubah karakternya sehingga kita akan sedikit sulit mengantisipasi. Pak Mirsam, tadi Anda menyinggung soal gempa yang terjadi kemarin. Ini berkaitan antara gempa yang terjadi kemarin dengan erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini? Ya, ini tentu nanti perlu kita lihat dari produk yang dihasilkan oleh gunung tersebut pada waktu erupsi. Salah satunya adalah abu vulkanik begitu. Tapi saya contohkan 2 contoh tadi, Fuji dan Agung. Jadi ketika Gunung Krakatau ini atau suatu gunung dalam keadaan kritikal gitu ya, sudah mau meletus seperti disampaikan oleh PVMBG bahwa ini adalah level 2, artinya ada peningkatan aktivitas vulkanisme. Magmanya itu sudah bergerak pada level yang lebih dangkal, pada level kedalaman tertentu. Ketika kemudian mendapatkan guncangan faktor eksternal, nah ini akan sangat memungkinkan kemudian kombinasi itu membuat magma menjadi keluar lebih cepat daripada waktunya. Berapa pertanyaannya guncangan yang dibutuhkan? Di kasusnya Fuji adalah 8,3. Di kasusnya Agung kita cukup 4,9, skalanya sudah berguncang. Kemarin kita punya 5,3. Nah ini persis seperti kalau kita sedang sakit perut, seberapa besar guncangan yang dibutuhkan, tergantung derajat sakit perut kita gitu ya. Kalau kita udah mules sekali, tersenggol sedikit pun bisa terjadi erupsi. Nah ini pun demikian gitu ya untuk kasus Krakatau. Oke, jadi ada kewaspadaan yang harus kita tingkatkan begitu ya Pak Mirsam. BMKG ini juga terus mengingatkan ya terkait dengan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini. Tapi kalau Anda melihat apa dampaknya bagi daerah di sekitar anak Gunung Krakatau dengan aktivitas yang terus meningkat ini? Khususnya juga soal pelayaran atau lalu lintas laut ini Pak Mirsam. Nah, tentu kekhawatirannya adalah apakah kemudian letusan ini akan berujung pada letusan lebih besar atau menghasilkan tsunami seperti sejarah sebelumnya. Saya sampaikan letusan 1883 itu adalah clear. Letusan besar menghasilkan tsunami. Tapi letusan 2018 tubuhnya itu longsor gitu ya, longsor kemudian menghasilkan tsunami. Ketika tutupnya terbuka, magmanya kena air baru letusan besar. Nah, yang kita khawatirkan saat ini adalah memang tinggi Gunung Api Krakatau baru 150-an ya, baru sepertiga dari tinggi 2018. Nah, kalau kemudian diguncang-guncangkan, itu bisa 2 hal. Yang keluar adalah magmanya keluar menghasilkan letusan, atau produk dari letusan yang sekarang sudah ada, tubuh kerucut itu belum stabil, itu pun bisa men-trigger gelombang nanti di pesisir di sekitaran Selat Sunda. Pada waktu letusan 2018, yang kita amati berapa besar volumenya adalah yang terlihat hanya 45% itu yang muncul di permukaan. Tapi perlu diingat gitu ya, bahwa tubuh ini pun sebagian terendam di bawah laut. Ternyata 55% dari volume yang menghasilkan tsunami 2018 itu adalah terendam di bawah laut. Nah ini yang perlu diantisipasi gitu. Karena ketika kita berhadapan pada gunung api yang diganggu oleh gempa, monitoringnya tidak lagi hanya pada pergerakan magma, tapi stabilitas dari tubuh kerucutnya terhadap goncangan gempa ini seperti apa. Jadi itulah sesuatu yang sebenarnya kita menjadi PR kita ya, mengamati pergerakan magma, iya gitu ya. Kemudian seberapa besar pengaruh goncangan ini terhadap stabilitas dari tubuh Gunung Anak Krakatau sendiri yang baru dibangun. Oke, Pak Mirsam, Anda melihat akan memiliki dampak besar juga bagi ibu kota Jakarta? Kalau dari sisi letusan tentunya tidak gitu ya, karena posisinya jauh dan lain-lain gitu. Tapi yang kita antisipasi kalau di Jakarta mungkin adalah gempa sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Itu yang mungkin harus diantisipasi, harus lebih dicermati gitu ya. Kalau abu vulkaniknya, letusannya itu dan dampak ikutannya mungkin tidak akan sebesar letusan sebelumnya, mengingat volumenya pun kemudian jeda waktunya pun masih relatif pendek kalau kita mengikuti siklus besar dari Anak Krakatau. Nah, dengan kondisi-kondisi yang Anda sebutkan tadi, kewaspadaan yang harus kita tingkatkan, apa yang perlu untuk disiapkan saat ini, Pak Mirsam? Tentu kita mengantisipasi ya jika terjadi kemudian erupsi yang lebih besar. Ini apa yang dilakukan oleh teman-teman di badan terkait BMKG, PVMBG, saya pikir sudah baik gitu ya. Tapi memastikan bagaimana kemudian semua data itu terintegrasi, diolah dan nyampe ke orang yang membutuhkannya gitu ya, dalam waktu yang tepat dan dalam bahasa yang tepat sehingga mereka paham, itu adalah PR gitu ya. Kita melihat kejadian itu pada waktu Semeru. Semuanya sudah baik gitu, tapi ternyata informasinya tidak nyampe. Ada yang nyampe tetapi tidak paham.
Tapi sekali lagi ya, bahwa Krakatau ini kali ini triggernya tidak hanya internal pergerakan magma, tapi dari luar. Sehingga dibutuhkan informasi-informasi dari pihak lain yang kemudian, dalam hal ini misalkan BMKG ke Gempa atau ke PMBG, untuk dianalisa lebih lanjut gitu ya, bagaimana dampaknya. Oke, informasi harus sampai dengan benar kepada masyarakat sehingga semua bisa mengantisipasi. Terima kasih untuk informasinya sore hari ini, Ahli Vulkanologi Institut Teknologi Bandung, Pak Mirsam Abdurrahman. Sehat selalu, Pak.